memulai pada minggu Epifani yang keempat, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah ke saudara-saudari sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya Tuhan yang kami muliakan, kami bersyukur Bapa bahwa hari ini kami menjejakkan kaki kami di hari pertama di bulan kedua di tahun 2026. Dan kami tahu Bapa bahwa sepanjang perjalanan kami ada cinta dan kasih Tuhan yang terus menaungi kami. Dan kami tahu betapa besar kasih-Mu dan anugerah-Mu yang akan terus meneguhkan dan menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Namun kami sadar, kami akui bahwa sebagai manusia, kadang-kadang mata kami tertutup oleh segala pelanggaran dan dosa, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak bersyukur, bahkan juga menjadi pribadi-pribadi yang ragu, khawatir, dan takut untuk menjalani kehidupan kami di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapa, ketika ketakutan itu ada,
membuat kami gagal untuk mengasihi sesama kami maupun juga mengasihi Tuhan. Karena itu, pagi hari ini di hadapan Tuhan, sebelum jauh memasuki ibadah kami hari ini, kami datang menyapamu seraya memohon, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami karena kami gagal membalas cinta-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati Tuhan, bahkan juga hati sesama kami. Biarlah dalam pengampunan Tuhan, kami belajar untuk membangun kehidupan kami menjadi lebih baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah sesuai yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 hingga ayat 17. Demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Sesuai dengan Mazmur pasal 39. Mazmur 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan untuk Yerudut Tuhan Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Aku keluh, aku diam. Aku bisu, aku jauh dari hal yang baik. Tapi penderitaan aku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diri. Tinggal seperti angin ketika aku berdosa. Aku berbicara dengan bibir. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa sesungguhnya supaya aku mengetahui betapa fananya. Sungguh hanya beberapa kelempap saja kau tentukan umur. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia adalah sia-sia. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Lepaskanlah aku dari segala pelanggaran,
Jangan jadikan aku silaan orang gelap. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Sebab engkau sendiri yang mengingat. Hindarkanlah aku daripada pukulan. Aku menemukan kesalahan. Engkau menghajar seseorang Dengan hukuman kesalahan. dan menghancurkan keelokannya sama seperti negara. Sesungguhnya setiap manusia adalah sia-siaan Allah. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Dan berilah telinga kepada tiap minta tolong. Janganlah tiap diri air mataku. Sebab aku menumpang padamu. Aku datang seperti seorang yang mengingat. Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Supaya aku sukacita sebelum aku keinginan dan tiada ada. Hormat bagi Bapa. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Enrico. Yesus Tuhanku, murah hatiku, Kaulah hartaku yang tidak tara. Tinggallah Tuhan dalam hatiku, aku miliki tetap selamanya. Pujian syukur ku persembahkan, terang firman-Mu yang memberi kedamaian. Bapa di surga, sucikan aku, melayani-Mu dengan segenap hatiku. Sujud dan menyembah di dekatmu. Juga terbenam menyongsong malam, tinggalkan siang dan jadi kelam. Meski gulita kasur hatiku, tinggallah sertaku pelindungmu. Pujian syukur ku persembahkan, terang firman-Mu yang memberi kedamaian. Bapa di surga, sucikan aku, melayani-Mu dengan segenap hatiku. Sujud dan menyembah di dekatmu. Amin. Melayani-Mu dengan segenap hati. Terima kasih untuk pesan pujian yang
boleh disampaikan kiranya memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan atas izin penatua yang bertanggung jawab untuk membaca firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi ini akan saya pandu dalam doa dan pembacaan Alkitab. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang baik, sungguh kami tahu bahwa ketika kami menjalani kehidupan kami, ada saat di mana kami berhenti sejenak untuk membiarkan hidup kami diberkati oleh firman Tuhan. Namun kami juga tahu bahwa kami punya hikmat yang terbatas. Karena itu ketika sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami dan membaca bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja ke setiap kami, supaya setiap kali firman-Mu diberitakan, setiap kali ada waktu untuk merenungkan firman, hati kami diteguhkan, hidup kami diubahkan, bahkan kami rindu untuk melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami menyambut firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Jemaat dipersilakan berdiri. Karena bacaan kita adalah bentuk puisi dan pujian, maka izinkanlah saya membacanya, berharap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memandang bagian Alkitab ini ketika kita pernah ada dalam situasi tertekan, penuh pergumulan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupan. Aku berkata kepada Allah gunung batu, mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti di kawan maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahku? Mengapa engkau bertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada. Demikian perkataan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Benar Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji, lautan tenang. Tetapi Dia berjanji, kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji, lautan tenang. Tetapi Dia berjanji, kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya
Terima kasih Rayon Galilea untuk pujian yang memberkati kita. Bapak Ibu Shalom. Hari ini bagian bacaan firman Tuhan kita diberi tema oleh Majelis Sinode Jiwa yang Tertekan Berharaplah kepada Allah. Dan ini muncul dari sebuah bagian part kecil dari bagian bacaan firman Tuhan yang ditanyakan oleh pemazmur, oleh Korah ini sebanyak 2 kali dalam bagian bacaan firman kita. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diri. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian bacaan firman Tuhan kita hari ini, dia mengambil tema tentang jiwa yang tertekan. Setiap orang punya kecenderungan untuk menjadi pribadi yang tertekan. Menjadi pribadi yang tertekan oleh berbagai persoalan, mulai dari dalam keluarga. Tertekan oleh hadirnya anak mungkin, tertekan oleh hadirnya seorang suami, atau mungkin tertekan dengan segala tugas dan tanggung jawab di rumah. Ada juga ketika kita merasa tertekan di setiap bidang pekerjaan dan juga bidang pelayanan yang ada. Ada juga Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kita tertekan dengan berbagai hal yang kita dengarkan dari luar. Bukan saja apa yang kita kerjakan, tetapi berbagai isu-isu yang menyebar di sekitar kita, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tertekan. Dan selalu ada cara seorang untuk mengawal atau untuk menekan tekanan yang ia rasakan. Ada orang yang kemudian melarikan diri dari persoalan itu. Ketika dia merasa tertekan, dia menjadi pribadi yang berusaha untuk mengalihkan pikirannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan menyibukkan diri dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tetapi juga ada orang yang kemudian merasa tertekan dengan pergumulan yang ada, dia pendam, tetapi efeknya adalah dia menjadi pribadi yang berubah. Jadi dari cara memperlakukan orang lain dia berubah karena ada sesuatu yang mengekang di dalam hatinya. Tetapi Bapak Mama, tidak sedikit juga ada begitu banyak orang-orang juga yang kemudian tertekan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, dan kemudian mencari jalan-jalan lain untuk membahagiakan. Saya muat satu foto di sana, itu ya, kira-kira. Oke. Ini TO bukan dari Sangga Ori. Jadi baginya adalah ada ketika merasa tertekan lebih baik TO, lebih baik minum. Bahkan Bapak Mama, ini TO dia punya prinsip seperti ini. Kalau mabok mati, tidak mabok mati. Lebih baik mabok sampai mati. Itu saking tertekannya dan tidak tahu bagaimana mengeluarkan. Dan banyak orang yang kemudian lebih baik berdiam diri di bawah alam sadarnya dengan meminum alkohol. Walaupun nanti besok pagi bangun, banyak hal yang muncul. Masalah tidak selesai, tetapi kepala sakit, perut tidak enak, mual, dan lain sebagainya. Masalah bertambah banyak. Padahal dia melupakan mungkin hanya 1 atau 2 jam. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya minta Bapak-bapak sekalian, Mama sekalian untuk kita membaca Alkitab bagian Mazmur ini secara berbeda. Saya ingin menekankan beberapa tekanan yang berusaha disampaikan oleh Bani Korah ini dalam Mazmur 42. Jadi kalau kita baca Mazmur 42 dengan 43, dia punya kaitan yang erat, karena 43 itu dia menjadi jawaban dari doa Bani Korah dalam bagian bacaan ini. Nah Bapak Mama saudara-saudara sekalian, sama seperti kita semua yang mengalami tekanan, Bani Korah juga menjadi orang-orang mereka membangun kehidupan mereka di atas tekanan-tekanan yang mereka dapat. Jadi saya membagikan mengapa kemudian saya bertanya, mengapa kemudian ini kalimat-kalimat disusun seakan-akan begitu menyakitkan yang dialami oleh Korah. Dan saya menemukan kemudian ketika saya mengecek nama Korah di Alkitab, ada sejumlah kitab-kitab yang menuliskan, tetapi
ada orang-orang Korah, keturunan Korah yang diceritakan dalam Bilangan 16 ayat 19 sampai 31. Di sana diceritakan bahwa orang-orang Korah ini adalah orang-orang yang dulu bangkit melawan Musa dan Harun, lalu kemudian Allah mengutuk mereka dengan membelah tanah dan mereka masuk semua rukun keluarga. Tapi kemudian Alkitab mencatat ada anak-anak Korah yang hidup. Dan di masa kemudian bait suci itu terbangun, baik orang-orang Korah ini kemudian mengabdikan diri dalam bait Allah sebagai pemandu pujian, sebagai orang-orang yang menyanyikan pujian. Karena itu Bapak Mama, bagian bacaan firman ini kita baca harus kita letakkan dalam kerangka masa lalunya Korah, lalu juga apa yang sedang ia rasakan saat ini. Jadi ketika kita membaca bagian firman ini, maka kita harus ingat bahwa ada masa lalu yang begitu pahit dari nenek moyangnya, tetapi juga ada pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan Allah memberi kesempatan kepadanya melayani di bait Allah, dan itu yang tidak lagi dirasakannya. Ketika ada di dalam pembuangan bait Allah dihancurkan, dia merasa bahwa dari dulu beta nenek moyang melawan Allah, lalu kemudian kami diberi kepercayaan, sisa-sisa Bani Korah ini diberi kepercayaan untuk melayani Allah di dalam bait Allah, tetapi kemudian dari sana kami kehilangan segalanya. Kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kehilangan tempat di mana kami memuji kebesaran Allah dalam kehidupan persekutuan di bait Allah. Karena itu tadi ayat yang ke-7 kalau tidak salah, di sana dikatakan bahwa inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah. Ada gambaran kerinduan yang luar biasa. Rasanya ini saya kepingin melayani Allah seperti dulu. Ketika kami menyanyikan pujian, kami menerobos kepadatan manusia, kami mendengar berbagai sorak-sorai yang ada di sana, dan itu menjadi sebuah kegembiraan tersendiri baginya. Orang bilang sebuah kebahagiaan terjadi ketika ia ada di dalam rumah Tuhan, ketika ia ada di dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Nah Bapak Mama Saudara-saudara, dengan demikian Bapak Ibu, saya mencatat ada dua hal yang membuat Korah kemudian menjadi pribadi yang tertekan. Alasan kenapa Korah tertekan, yang pertama, dia merasa bahwa sekarang kami kok jauh dari bait Allah. Kami kok sekarang jauh sekali, bahkan tidak lagi melihat bangunan megah yang tempat di mana kami berlutut, kami memuji kebesaran Tuhan, kami bersyukur, tidak lagi ada di dalam pandangan sejauh mata memandang. Karena itu ayat 7 bilang bahwa yang ada di cukup jauh di lereng-lereng bukit dan juga di atas pegunungan-pegunungan yang tidak lagi bisa merasakan kenyamanan dan keindahan suara-suara pujian di dalam bait Allah. Tetapi juga Bapak Mama yang menjadi penting di sana, ayat 4 dan ayat 11 dibicarakan dua kali untuk menekankan bahwa Korah sedang dipertanyakan. Ketika engkau menderita seperti ini, di mana Allah? Jadi ada orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak percaya kepada Allah, kemudian bilang, wah, engkau punya Allah ada di mana? Dengan segala hal yang diterima, dengan segala hal yang dialami. Itu kira-kira Bapak Mama beberapa hal yang ingin saya tekankan sebelum kita masuk dalam pesan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi bagian pesan firman Tuhan. Saya agak kasih cepat Bapak Mama karena sebentar ada video yang mau kita lihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Mama, Korah sebagai pemazmur, dia ingin bilang begini: ketika ada sebuah pergumulan, ketika ada sebuah persoalan, maka jadilah orang yang jujur mengakui di hadapan Tuhan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jujurlah kita bahwa kita terluka, jujurlah bahwa kita kecewa, jujurlah bahwa kita sedang ada dalam setiap rasa yang ada. Karena apa Bapak Mama? Generasi-generasi sekarang kita melihat orang-orang kehilangan tempat di mana mereka mengadu, tempat di mana mereka bisa mengutarakan apa yang mereka utarakan. Pemazmur bilang begini, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Pergi kepada Tuhan, akui segala hal yang kita rasakan berat, akui segala pergumulan yang sedang kita hadapi, akui dengan sejujurnya, Tuhan, kami tidak mampu. Menariknya, bagian ini dikisahkan oleh Korah dengan gambaran rusa yang merindukan air. Ayat yang keberapa Pak Mama? Ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan
sungai yang berair. Kenapa harus sungai, Bapak? Kenapa tidak rumput? Karena itu kebutuhan utama. Kita pun hidup ini terisi dengan cairan yang banyak, dan orang akan bertahan 1 minggu tanpa makan, tetapi tidak akan bertahan 1 minggu tanpa air. Makanya penggambaran Korah dalam Mazmur ini sangat dalam. Dia bilang bahwa ada keterhubungan kita dengan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Bukan rusa yang merindukan rumput, rusa yang merindukan air. Bahwa sebagian besar kehidupan kita diisi dengan air, maka ada keterhubungan yang ada di antara Allah dan manusia, dan itu harus mampu membuat kita jujur untuk mengakui apa yang kita rasakan, rasa yang menekan kita dalam kehidupan kita bersama-sama. Hal yang kedua, Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa Pemasmur mengajak kita, ketika kita berada dalam suasana dan pergumulan yang ada. Pemasmur Korah bilang begini, mari ingat kembali betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Mari ingat kembali karya-karyanya yang memampukan kita untuk berdiri sampai dengan saat ini. Dan ini kadang-kadang dilupakan oleh orang lain. Saya ambil contoh, Bapak Mama. Waktu lampu mati terus menerus hanya hidup 4 jam, ada di sini yang mengeluh, ada banyak listrik sudah menyala lagi, air lagi mati lagi. Tapi adakah di antara Bapak Mama yang bersyukur sekalipun 4 jam menyala? Kami bersyukur untuk 4 jam. Kebanyakan kita Bapak Mama, kita melihat yang 20 jam matinya, tidak melihat 4 jam yang Tuhan perkenankan kita untuk bisa beraktivitas, cas HP, cas laptop, dan lain sebagainya. Kita cenderung untuk melihat persoalan itu dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan Allah yang sedang Allah susun di setiap detik kehidupan kita bersama-sama. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan bawa kita, maka itu perjalanan bukan saja diisi dengan pergumulan, tetapi ada kado-kado kecil yang Tuhan susun demi susun, supaya kita tetap berjalan maju, kita terus menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan lupa ketika jiwamu tertekan, ingat karya Allah sepanjang kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup sampai saat ini. Walaupun saat ini kami hanya makan nasi saja, sudah ada lauk lain, tapi bersyukur masih ada nasi. Bersyukur juga masih bisa jalan kuda. Daripada di rumah sakit sana ada yang suruh lubang di leher dan sudah bisa jalan kuda. Bersyukur untuk hal-hal kecil, karena itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersukacita senantiasa. Hal yang ketiga Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, kita juga diajak untuk jangan biarkan perasaan kita yang tertekan itu menekan dan juga menghimpit iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan Bapak Mama kita ketakutan dan kekhawatiran justru memudarkan dan melunturkan iman yang sedang kita bangun di hadapan Tuhan. Karena itu Pemasmur bilang, berharap saja kepada Allah, karena di dalam Allah tidak akan ada yang mengecewakan kita. Kalau kita berharap manusia suatu saat nanti dia punya keterbatasan, mungkin dia punya kelemahan yang akan membuat kita kecewa. Tetapi berharaplah kepada Allah, supaya kita juga mampu untuk melihat bahwa kehidupan kita mungkin jatuh dan bangun, tetapi harapan kami tetap hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Yang berikut Bapak Mama, pesan firman Tuhan yang keempat, Pemasmur bilang begini, pengalaman yang dialami kita bersama-sama, dia harus menjadi proses yang berharga untuk memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita sakit, ketika kita ada dalam pergumulan, kita justru memahami Tuhan. Ada banyak cerita yang ketika anaknya sakit atau orang tuanya sakit, lalu kemudian panggil orang untuk berdoa. Ketika habis berdoa, wah ini ada beban yang harus perlu diperbaiki atau ada yang perlu didoakan menjadi beban karena sakit. Saya tidak tahu apakah kemudian ini menjadi karunia yang dianugerahkan kepada orang-orang tertentu, tetapi sudah sepantasnya ketika kita ada dalam pergumulan kita bertanya pada Tuhan, Tuhan mengajar kita apa? Apakah kemudian ada kesalahan yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kami? Karena itu pergumulan, pengalaman, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia harus mampu membawa kita pada pemahaman bahwa semakin hari semakin kita mengenal Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita bersama-sama. Bapak Mama akan menjadi orang-orang yang tertekan dan
Jalan keluarnya seperti apa Bapak Mama? Kalau kita tertekan, jalan keluarnya seperti apa? IO atau soal kalau sampai mama-mama sangga oen merasa tertekan di rumah karena masak terlalu banyak, urus anak, urus rumah, bapak-bapak pulang dan mama sudah ada dan sudah buka mata lihat tapi semua berat, berarti ketemu ibadah ini hari percuma. Ada banyak hal yang ditawarkan dunia untuk kita bergerak maju di sana sebagai bagian bahwa itu sepertinya menyelesaikan persoalan. Tetapi berharaplah pada Allah karena pergumulanmu justru membentuk pribadi. Karena persoalanmu justru akan membentuk siapa kita hari ini dan hari esok. Orang menyampaikan mazmur bahwa dia tahu di nenek moyang berdosa kepada Allah. Tetapi aku juga punya pengalaman yang aku ingat sebagai sesuatu yang indah. Saya pernah melayani di Bait Allah sebagai pembantu pujian. Sehingga ketika saat ini saya tidak lagi melihat Bait Allah, ketika Bait Allah dihancurkan, ketika pergumulan itu datang dan kehidupan serasa semakin berat, saya tetap menjadi pribadi yang bersyukur, bersukacita karena saya tahu bahwa alam ada dan alam menjadi harapan kehidupan kita bersama-sama. Video oke kan? Bluetooth voice suaranya tidak terkonek, tidak apa-apa Bapak Mama, kita lihat saja nanti kakak adik bisa bantu dengan instrumen. Bapak Mama, ada video yang mau saya putarkan bagi Bapak Mama, karena itu saya agak sedikit potong bagian perenungan kita supaya Bapak Mama juga belajar dari bagian video ini. Video ini menggambarkan tentang pelayanan beberapa orang di Jakarta Pusat dan ini kalau tidak bisa saya cerita saja. Baik. Oke, jadi ya. Bapak Mama, ini bagian pelayanan orang-orang timur kita yang ada di Jakarta Pusat. Mereka berjalan untuk mengumpulkan orang-orang yang dianggap sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Mereka berputar di sekitar daerah Jakarta untuk mengumpulkan orang-orang ini. Orang-orang yang di dalam pandangan mata orang lain tidak lagi punya harga, tidak lagi punya sesuatu yang baik untuk masyarakat. Dan mereka bawa satu persatu, mereka cari orang-orang yang dengan gangguan jiwa ini dan mengumpulkan di satu tempat. Ada yang nama Hasan, ada yang nama Asep, gitu ya. Mereka didoakan, potong rambut, mereka diurus seperti keluarga mereka sendiri. Ini kita mau belajar bagaimana ketika orang lain kehilangan harapan, tertekan dengan persoalan, tetapi Tuhan selalu memberi tangannya lewat orang lain untuk menolong kita bersama-sama. Ini Om siapa ya? Om Asep. Pakai baju 31 rangkap, bayangkan. Jadi itu dia punya pakaian itu satu karung LP cukup. Mereka dimandikan. Ini agak mirip dengan saya ya. Maksudnya rambutnya. Karena gunting kuku sampai pandai jadi pakai tangan.
keluar dari sikap. Bersih, sisip dalam semua. Mereka mendapatkan tim dokter. Harus bahan plastik karena takutnya mereka melukai diri. Dikasih nama baru, Lukas dan Matius. Tapi hebatnya Bapak Mama, dari yang tidak diperhitungkan itu, dari bibir mereka menyanyikan pujian untuk Tuhan. Itu sesuatu luar biasa. Saya mau bilang dari video ini Bapak Mama, ada banyak orang kehilangan harapan, tertekan dalam setiap persoalan. Kalau demikian Bapak Mama, kita punya tugas bicara dengan mereka, berharaplah kepada Allah, sama seperti yang dikatakan oleh Bani Korah. Berharaplah kepada Allah dan sudah menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan seberat apapun persoalan kita. Saya percaya Bapak Mama, besok-besok sudah ketemu Bapak Mama berani memperuak seperti itu, mendoakan dan bersih seperti itu. Karena kita semua ketika tertekan, kita datang dan lari kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Romo. Engkau Allah yang sangat baik, selalu memberikan
lagu yang terindah ku persembahkan untukmu. Segala puji dan hormat hanya bagimu, Allahku. Hanya Kau yang patut untuk disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan sepanjang hidup ini. Karena Engkau Allah yang sangat baik, selalu memberikan pertolongan saat suka, saat duka. Betapa Aku yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya sebut kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Marilah kita menyerahkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit-langit dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari perruangan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kami, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup. Kita akan memberikan persembahan syukur para diaken yang akan memandu kita dalam bagian ini. Jemaat Tuhan, sebagai tanda syukur atas kasih dan kemurahan-Nya, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan bagi kami lewat berkat-berkat-Mu. Dan pada kesempatan yang terindah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Karena itu berkati dan kuduskan ya Allah setiap persembahan-persembahan yang ada pada kami yang akan kami berikan.
Biarlah semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kami persembahan dijalankan, kita menyanyikan kita bakti nomor 80.
Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena cinta-Mu, anugerah-Mu yang terus menggandeng tangan kami memasuki setiap tahap-tahap kehidupan kami. Teristimewa ketika hari ini kami boleh merayakan persekutuan kami di hari pertama di dalam bulan Februari ini. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami harus menoleh ke belakang, melihat betapa luar biasanya karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan juga memberikan kami kemampuan untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan, setiap kehidupan yang boleh kami jalani. Karena itu Bapa, izinkan kami juga hari ini di hadapan Tuhan, kami datang bersama-sama dengan 139 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini dan membawa setiap pergumulan kami, setiap harapan kami, setiap syukur kami yang kami bawa di dalam doa ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu yang telah berlalu, di mana Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami, melakukan setiap aktivitas kami di dalam rumah tangga kami masing-masing, hidup berdampingan bersama suami, istri, anak-anak kami. Dan kami tahu Bapa, bahwa setiap keluarga-keluarga ini semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami ingin berdoa bagi setiap kami yang mungkin dalam perjalanan kehidupan hingga saat ini mereka ada di dalam keadaan sakit. Kami terus bergumul dan berdoa bagi Bapak Pasien itu. Kami juga berdoa bersama-sama untuk anak kekasih kami, Olivia Boy, yang beberapa waktu yang lalu boleh dirawat di ICU dan telah pulih sejenak namun kembali dirawat di ICU hingga saat ini. Ke dalam tangan Tuhan kami percaya dan kami menaruh harapan kami bahwa saudara-saudara kami, sahabat rekan kami, anak kekasih kami, mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan karena Engkau berkehendak dalam kehidupan mereka. Berkati setiap perawatan, perhatian keluarga, berkati juga setiap upaya-upaya mereka untuk berjuang melewati sakit yang ada pada tubuh mereka. Kami juga Bapa pagi hari ini datang dan berdoa untuk segenap tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan di minggu yang baru, baik sebagai pelayan dalam tiap-tiap pelayanan kami, maupun juga dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di mana saja Tuhan berkenan atasnya. Baik kami yang bekerja sebagai aparatur sipil negara maupun juga kami yang bekerja di tempat-tempat swasta, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, kami juga yang bekerja di toko, bekerja di bengkel, dan kami juga yang mengusahakan usaha-usaha kami di kios dan di berbagai usaha lainnya. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati setiap tugas dan tanggung jawab. Demikian juga dengan umpama kami yang telah memasuki purna bakti mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Anggota TNI, anggota Polri, maupun juga semua kami yang mengerjakan pekerjaan kami dalam bidang sosial berkaitan erat dengan sesama kami yang ada di setiap tempat. Tuhan kiranya terus memberkati supaya di mana saja kami berada, kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani, orang-orang yang ada di sekitar kami, dimulai dari setiap keluarga kami masing-masing. Kami juga bergumul dan berdoa bagi setiap kami yang mungkin sampai dengan saat ini juga ada di dalam bangku pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi, baik yang ada di Rote maupun di luar Pulau Rote. Mereka yang berjuang dalam studi, Tuhan kiranya memberi hikmat kepada mereka. Ajar kami juga sebagai orang tua untuk tetap mendampingi, memperhatikan anak-anak kekasih kami yang ada di bangku sekolah, sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang fokus untuk mengembangkan kehidupan mereka menjadi bekal yang baik demi masa depan mereka. Kami semua yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah ini, kedua orang poster, pemandu slide, organis, song leader, maupun juga menjadi jemaat yang bertugas, maupun juga tim multimedia. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan dalam keterbatasan kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan menyelidiki setiap hati kami yang mau melayani Tuhan dalam keikhlasan, dalam kesungguhan kami di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga di hadapan Tuhan,
kami membawa syukur dan sukacita yang berlimpah untuk sahabat-sahabat kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga rekan-rekan pelayan kami. Mereka yang boleh menjumpai hari ulang tahun kelahiran mereka di minggu yang lalu, terhitung dari tanggal 27 Januari maupun juga sampai dengan minggu yang akan datang hingga pada tanggal 7 Februari mendatang. Kami berdoa dan bersukacita bersama sahabat-sahabat kami yang merayakan ulang tahun di minggu yang lalu. Kami berdoa bagi anak Joen Ritonasi, Ibu Tua Yani Adubau, Ibu Polina Sesun Ewamau, Ibu Yani Tonakoto, Saudara Matius Kapitan, Bapak Johanes Manu, Ibu Marcelin Kona Manwai, dan juga anak Ritonasi, Bapak Soliman Palau, anak Gerardo Kiak, dan juga Mama Penatua Luisa Ita Patol yang boleh merayakan ulang tahun di hari kemarin. Kami juga bersukacita dan bergembira untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, anak-anak kasih kami. Mereka juga yang merayakan ulang tahun mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 7 mendatang. Kami berdoa bagi anak Patriot Edgar Bau, bagi Ibu Polina Tolasigliku, bagi Saudari Ayu Tolasi, bagi Ibu Polina Dalam Amano, bagi Opa Davies Lona, Saudara Temi Henry Montailau, dan juga Ibu Polina Bola. Juga berdoa bagi Ibu Prenci Pangidai Nule, dan juga semua nama-nama yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya mendengar setiap ungkapan bahagia dan sukacita mereka. Karena kami percaya Bapa bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami menjejakkan kaki dalam usia yang baru, maka kami beriman Tuhan masih ingin melihat kami berkarya, membangun kehidupan kami, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk semua kami yang boleh mempersembahkan pujian, Jemaat Rayon Galilea, Vokal Grup Kaum Bapa, dan setiap kami yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sukacita kami ketika kami ada dan bersekutu di dalam rumah Tuhan. Dan Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa 139 anggota jemaat ini akan pulang sebagai orang-orang pribadi-pribadi yang hanya menaruh harapan mereka di dalam Allah. Ketika mereka bergumul dalam pergumulan, pesan firman Tuhan mengatakan, kami datang menjumpai Tuhan jujur dalam setiap keadaan kami. Dan kami berharap kiranya Tuhan menolong dan membebaskan kami, bahkan juga membuat kami belajar dari perjalanan kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, pribadi yang mengenal Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara ini dalam setiap pergumulan, secara khusus bagi Kabupaten Kendal. Demikian juga bagi setiap para pelayan Tuhan yang berdiri saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Gereja Mesih di Cileunyi Timur dengan segala program pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Ini doa permohonan kami Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama menyatukan doa ini dengan berkata doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kata di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu saya jemput kita berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian waktu yang tepat. Tuhan menjawab
hatimu yang dipenuhi dengan harapan hanya kepada Allah. Masukilah minggu yang baru dengan penyertaan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 139 anggota jemaat yang hadir saat ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan warta kemuliaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Mari kita menyimak bersama warta pelayanan jemaat GKI Pratama Tunas Minggu tanggal 1 ke 2 di tahun 2026. Majelis jemaat GKI Pratama Tunas mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang hadir dan berbakti bersama-sama. Sekiranya kasih dan perlindungan Tuhan terus menolongi kita hari ini dan selama-lamanya. Selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu yang lalu dan minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dan juga berbagai peristiwa sukacita lainnya. Tuhan menyempurnakan segala sukacita yang dialami oleh kita semua. Majelis jemaat GKI Pratama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshall Levi SSD yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Ibadah Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshall Levi SSD. Kita menyimak bersama pelayanan di minggu yang baru, yaitu yang pertama ibadah rumah tangga. Rayon Galilea di rumah Bapak Yusuf Tanggila, rayon itu hari Selasa, hari Jumat di rumah Bapak Arnolos Lona, rayon Getsemani Selasa di rumah Bapak Jeffrey Bailao, Jumat di rumah Bapak Martin Bola, rayon Kalvariasi hari Selasa di rumah Bapak Benyamin Dona, Jumat di rumah Bapak Lekana Sisu, rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Noah Boi, Jumat di rumah Bapak Markus Dona, rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Mama Dince Boi Panggi, terpimpin Bapak Pendeta, dan Jumat di rumah Bapak Oscar Boi, rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Jos Kartona, Jumat di rumah Bapak Adi Dai, rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Panggi, Jumat di Bapak Yerimo Mulamara, rayon Evanta hari Selasa di rumah Bapak Martin Dasi, hari Jumat di rumah Bapak Sekalias Dasi, rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Yulius Bailao, hari Jumat di rumah Bapak Ernawati Bailao, rayon Talita hari Selasa di rumah Bapak Nikodemus Bailao, Jumat di rumah Bapak Norman Dulu, rayon Lahairui hari Selasa di rumah Bapak Berkianus Tona, Jumat di rumah Bapak Johan Panggidae, rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Oscar Dia pemimpin Ibu Capi, dan hari Jumat di rumah Bapak Edson Dia. Ibadah kategorial diatur sebagai berikut: ibadah sekolah minggu sebentar bertempat di gereja pemimpin pengurus PAN, ibadah lansia Senin tanggal 2 Februari tahun 2026 di rumah Bapak Opa Polres Kauno pemimpin Penatua Genderi Kasis Medo, ibadah perempuan kini terjadi di 3 wilayah, yaitu wilayah 1 di rumah Ibu Marni Mbak Napu pemimpin Ibu Iriana Bolaneta, wilayah 2 di rumah Ibu Marta Otomino pemimpin Penatua Apriana Boindoro, dan wilayah 3 di rumah Ibu Rebeka Bailao Besi pemimpin Penatua Erna Tolasik Deva. Ibadah kaum Bapak di rumah Bapak Immanuel Naku pemimpin Bapak Penatua di Kindun. Ibadah pemuda di rumah Saudari Tiara Sakarias pemimpin Penatua Yerni Moran.
Ibadah remaja di rumah anak Malika Oto MC anak Jalan Dulu dan anak Aldalai pemimpin pengajar Yeninaya. Ibadah menjadi satu kunci usbu di gereja pemimpin penatua Ian Mola. Kuartal nilai jiwa yang hadir pada hari ini 139 orang laki-laki, 43 orang dan perempuan 96 orang. Kita mengingat bersama penerimaan keuangan Minggu tanggal 24 Januari tahun 2026 sebesar 1.718.000. Yang kedua, persembahan ibadah rumah tangga 2.622.500 rupiah. Persembahan ibadah syukur 608.500 rupiah. Terima lelang 1 ekor babi dari Makassar Pince Oto 1.050.000 rupiah. Persembahan ibadah kategorial dan fungsional 615.500 rupiah. Total penerimaan di minggu ini sebesar 6.614.500 rupiah. Pengeluaran sebesar 1.477.000 rupiah. Saldo di minggu ini sejumlah 5.137.500 rupiah. Demikianlah warta pelayanan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Atas perhatian dari jemaat Tuhan diucapkan terima kasih. Salam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sejak kita berdiri, kita saling bersalaman dan memberikan pujian untuk yang berkenan. Mencari yang hilang